Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa di ibadah rumah tangga Jemaat Tamalan Rea pada malam ini. Secara khusus ketiga keluarga yang menjadi penghimpun untuk ibadah rumah tangga malam ini. Yang pertama, keluarga Bapak Syahmas Yunus Sambo atau Bapak Yolan, daerah pelayanan 6. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan: Anakda Gilbert yang tepat berusia 10 tahun pada tanggal 13 April. Yolan dan Gilbert dalam bangku sekolah. Orang tua dan keluarga yang ada di Nosu dan saudara-saudara yang ada di rantau. Keluarga yang kedua adalah keluarga Bapak Sabtu, juga daerah pelayanan 6. Pokok doa bersyukur sampai hari ini masih diberi kesehatan. 2. Ibu rumah tangga, Ibu Mariam istri Pak Sabtu, sementara dalam pemulihan karena sakit. Ketiga, orang tua dan keluarga yang ada di Maruyo, Tabone, dan Mamuju. Keluarga yang ketiga adalah keluarga Syahmas Nober Pemina, daerah pelayanan 8. Pertama, bersyukur keluarga dalam keadaan sehat. Kedua, Iga yang sedang ikut pelatihan online untuk menjadi tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, Dion yang telah ujian meja dan yudisium. Keempat, semua rumpun keluarga di Makassar, di kampung dan dimanapun berada. Kelima, Nenek Iga yang saat ini bersama ada di Sudiang, juga sedang dalam pemulihan. Yang keenam, berdoa untuk anggota daerah pelayanan 8 dan semua jemaat Tamalan Rea. Itu pokok-pokok doa dari ketiga keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah rumah tangga pada malam ini. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan nyanyian pelengkap kidung jemaat untuk kita pergunakan dalam ibadah rumah tangga malam ini. Untuk memulai ibadah kita, jemaat dijemput berdiri untuk kita mempersembahkan pujian dari PKJ nomor 2.
Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga ketiga keluarga pada malam ini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami semua, terlebih bagi ketiga keluarga, untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah rumah tangga malam ini. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan bersama dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, topik renungan ini hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup sebagai pengikut Kristus. Ada 3 hal dari bacaan kita yang menarik untuk kita renungkan, kita hayati di tengah situasi kita sekarang ini. Yang pertama di ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Apa artinya, Bapak Ibu? Di sini kita menemukan perpaduan antara iman dan akal budi. Iman dan akal budi tidak selamanya sama. Tetapi Bapak Ibu juga tidak selamanya berbeda. Keduanya memang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman tanpa akal budi dapat membuat kita menjadi bodoh. Tetapi juga akal budi tanpa iman dapat membuat kita takabur, atau dapat membuat kita malah bisa menganggap diri atau kemampuan kita, pengetahuan kita, akal budi kita adalah segala-galanya. Bisa membuat kita malah jauh dari Tuhan, atau bisa membuat kita malah tidak mengerti tindakan-tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu iman dan akal budi dua-duanya harus ada agar kita mampu menyikapi situasi yang terjadi sekarang ini. Kalau kita hanya mengandalkan akal budi Bapak Ibu, coba kita lihat di seluruh dunia sudah 2 bulan ini belum ada yang dapat menemukan bagaimana caranya menghentikan virus corona. Sekalipun dunia bisa mengatakan pengetahuannya sudah luar biasa, ujung-ujungnya semua orang akhirnya akan berkata, hanya Tuhan yang tahu. Disitulah iman dibutuhkan.
disitulah kita akan menjadi kuat karena kita memiliki iman. Tetapi iman tanpa akal budi juga kita bisa bertindak sembrono. Kita juga bisa bertindak, bisa menjadi orang yang bodoh. Menaruh harap pada kasih karunia akan membuat kita tidak goyah menghadapi tantangan hidup sesulit apapun. Itu prinsip iman. Pengharapan itu adalah bukti bahwa kita memiliki iman yang teguh, dan kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli akan seluruh keberadaan hidup kita. Karena itu Sang Rasul Petrus dalam bacaan kita mengajak orang-orang di Asia kecil pada waktu itu, dan tentu kita semua yang ada pada saat ini, untuk mempersiapkan akal budi, waspada, dan meletakkan pengharapan yang sepenuhnya dalam kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ayatnya yang ke-15 bacaan kita. Hidup kudus artinya hidup berbeda dengan orang lain, atau berbeda dengan kebanyakan orang. Tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu hidup kudus. Artinya, ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus, kita mesti hidup kudus, atau menunjukkan hidup kita adalah hidup yang percaya, menaruh harap kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Apapun kesulitan, apapun masalah kita, pengharapan kita tetap teguh. Itu artinya hidup kudus. Mungkin banyak orang sekarang ini mulai merasa tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 2 bulan berseru-seru untuk menghadapi COVID-19. Tetapi kalau kita hidup kudus, itu berarti kita terus menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Paling tidak, hidup kudus itu berarti menunjukkan kepada dunia kita teguh, kita tegar, kita tidak tawar hati menghadapi apapun yang terjadi. Mengapa Bapak Ibu? Rasul Petrus dalam bacaan kita di ayat 18 dan 19 menegaskan bahwa kita mesti hidup berbeda dengan orang yang lain atau hidup kudus karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Ayat 18 dan 19. Yang ketiga, hiduplah dengan mewujudkan kasih persaudaraan. Di ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25 bacaan kita. Hidup dengan mewujudkan kasih persaudaraan. Sebab, kata Petrus dalam bacaan ini, sebab kita telah dilahirkan, di ayat 4 yang dibaca 2 minggu yang lalu, dilahirkan kembali oleh
kematian dan kebangkitan Kristus. Di ayat yang ke-23, 24 dan 25 dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, yaitu firman yang tidak pernah berubah, firman yang tetap untuk selama-lamanya. Apa artinya Bapak Ibu? Hidup mewujudkan kasih persaudaraan. Sementara kita sudah 2 bulan ini sepertinya hidup sendiri, tinggal di rumah, tidak bertemu lagi dengan teman, sahabat secara fisik, takut untuk keluar dan sebagainya. Bapak Ibu saudaraku, hidup mewujudkan kasih persaudaraan tidak berarti harus bertemu, harus duduk bersama baru bisa mewujudkannya. Tetapi kita bisa mewujudkan dengan banyak hal. Kita bisa menyatakannya dengan banyak cara. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap saling mendoakan, saling mempedulikan, saling menopang. Itu adalah bagian dari mewujudkan kasih persaudaraan. Kita yang diberkati Tuhan dapat melihat betapa banyaknya saudara-saudara kita yang hampir lagi tidak dapat memasak untuk besok atau lusa. Di sini hidup persaudaraan kita bisa justru menjadi nyata. Kita tidak bersama, kita tidak ketemu, tetapi kita boleh memikirkan bersama apa yang bisa kita buat untuk sesama. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan menemukan dalam hidup kita, justru dalam keadaan seperti ini, benar-benar kita mengaminkan, sungguh kita butuh sesama, kita juga dibutuh sesama. Itulah kasih persaudaraan. Itulah hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita bersama-sama saling mempedulikan untuk mewujudkan hidup persaudaraan yang tulus dan penuh kasih. Kiranya 3 hal ini memberi kekuatan kepada kita, memotivasi iman kita dalam kesulitan yang sedang kita alami. Iman kita tidak goyah. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, sanggup menangani persoalan hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita memberi persembahan syukur dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 165. 165 sambil mempersiapkan persembahan syukur kita. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. 2.
Yakinkan janji kataku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu lah sehingga kami boleh berbakti menyembah Engkau bersama dengan jemaat-Mu, terlebih ketiga keluarga kami, Bapak Yunus Sambo, Pak Satu dan keluarga Pak Nober dalam ibadah rumah tangga malam ini. Terima kasih kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Sekalipun kami tidak duduk bersama di satu tempat, tapi kami percaya firman-Mu ini adalah makanan hidup dan memberi kekuatan kepada kami sekalian. Kiranya firman ini benar-benar menjadi penuntun bagi kami untuk hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa bersama keluarga kami, bersyukur bersama Bapak Yolan atas ulang tahun anak kekasih Gilbert yang ke-10 pada tanggal 13 April yang lalu. Kami mohon Tuhan berkenan atas syukur ini, mengasihi anak kekasih Gilbert sehingga terus merasakan sukacita dalam perjalanan hidupnya, dan tahun depan kembali lagi merasakan sukacita yang sama karena kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak kekasih Yolan dan Gilbert dalam bangku sekolah. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga terus bersukacita sekalipun saat ini belajar bersama orang tua di rumah. Tuhan memberkati keluarga kami, Bapak Yolan, Mama Yolan, dalam segala aktivitas hidupnya sehari-hari, sehingga apapun yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga orang tua dan keluarga baik yang ada di Nosu maupun segenap keluarga dan saudara yang ada di rantauan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, seperti Tuhan memberkati Bapak Yolan, Mama Yolan bersama dengan anak-anak kekasihnya di Makassar ini. Kami bersyukur bersama keluarga kami, Bapak Satu, yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasihi, memiliki kesehatan karena anugerah Tuhan, memberi kekuatan, kemampuan, sehingga Bapak Satu bersama keluarga senantiasa diberkati Tuhan. Berdoa bersama karena ibu rumah tangga, Ibu Mariam, saat ini masih sementara di dalam masa pemulihan karena sakit. Kami mohon Tuhan yang akan menjamah hidupnya, memulihkan keadaannya, sehingga keluarga kami, Ibu Mariam, istri dari Bapak Satu, dapat pulih dan dapat sembuh untuk bersama semua keluarga memuliakan Tuhan.
Berdoa untuk orang tua dan keluarga yang ada di Maruyu, yang ada di Tabone, yang ada di Mamuju, dan dimanapun Tuhan memberkati mereka, seperti Tuhan memberkati keluarga Bapak satu sekeluarga di Makassar. Kami bersyukur bersama keluarga kami, Bapak Iga sekeluarga, yang merasakan sukacita yang besar dalam hidup ini, sebab Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dalam pengharapan iman kami berdoa untuk anak kekasih kami Iga yang saat ini sedang ikut pelatihan online untuk menjadi tenaga kesehatan pada Kementerian Kesehatan. Kami mohon Tuhan memberkati perjuangannya, Tuhan mengasihinya, Tuhan memberkati jaringan yang digunakannya, sehingga tanpa gangguan oleh karena kuasa Yesus Kristus. Pelatihannya dapat berjalan dengan baik, dapat sukses oleh karena kasih Tuhan. Kami bersyukur anak kekasih kami Dion Tuhan telah berkati sehingga dapat mengikuti ujian meja secara online minggu yang lalu dan telah di yudisium telah dinyatakan berhasil dalam perjuangan ini. Tuhan kiranya berkenan atas syukur kami bersama keluarga, bersukacita bersama karena anak kekasih Dion telah sukses di dunia pendidikan. Kami percaya karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk segenap keluarga, baik yang ada di Makassar, yang ada di kampung di Mamasa, dan dimanapun mereka berada. Dan keluarga senantiasa oleh kasih Tuhan dibuat berbahagia karena mereka adalah anak-anak yang senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dalam pengharapan iman kami berdoa untuk Nenek Iga yang saat ini juga ada di Makassar, di Sudiang, yang masih dalam pemulihan. Tuhan, kami mohon Engkau mengasihi orang tua terkasih kami ini. Engkau menjamah dengan kuasa kasih-Mu sehingga dapat pulih, dapat sembuh oleh karena kuasa Yesus Kristus. Dan berdoa untuk semua anggota jemaat daerah pelayanan 8 dan bahkan semua jemaat Tamalandrea yang dalam keadaannya seperti sekarang ini, kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Banyak yang sungguh menghadapi pergumulan yang berat, tinggal di rumah, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, kami mohon, kasihilah semua jemaat-Mu. Tetaplah nyatakan dalam hidup kami bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami, sehingga kesulitan ini tidak menggoyahkan iman kami. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya jemaat Tamalandrea ini suatu saat akan dapat berkumpul lagi dalam ibadah karena kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat dalam setiap keberadaannya. Terus kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit. Ada orang tua terkasih kami, Ibu Hamaratu, ada Mama Iki, ada Mami, ada Mama Menas, Mama Lian, dan mungkin ada lagi yang tidak sempat disebut namanya. Ada Yuna, anak dari Dr. Joni, juga saat ini sedang bersama kami dalam pengharapan iman untuk menantikan jamahan kuasa Yesus Kristus. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan,
buatlah mereka sungguh mengaminkan kasih-Mu di tengah kesulitan apapun, termasuk dalam sakit penyakit ini, sehingga mereka semua dapat pulih dan sembuh. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan di jemaat ini, BPMC dan tim multimedia. Berkati Tuhan sehingga semua yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu, dan senantiasa memiliki kekuatan kesehatan karena kasih Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang jemaat-Mu sedang hadapi malam ini, kami mohon Tuhan berkenan bersamanya, membebaskan semua beban pergumulan, dan menguatkan iman dan pengharapan kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini yang sedang dalam ketidakberdayaan karena virus corona. Kami percaya hanya kuasa-Mu Tuhan yang akan dapat memulihkan keadaan ini dan akan membuat dunia ini percaya bahwa Tuhanlah yang patut diagungkan dan dimuliakan. Banyak orang yang sedang berjuang di rumah sakit, terlebih yang sedang menangani orang-orang sakit. Kami mohon Tuhan Engkau memberi kekuatan dan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka tetap memiliki kekuatan dan pengharapan, keyakinan bahwa masalah ini saatnya nanti pasti dapat diselesaikan oleh kuasa Yesus Kristus sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini harapan-harapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan semuanya ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam ini. Jemaat dijemput berdiri. Kita kembali mempersembahkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 131 ayatnya yang pertama. Pelengkap Kidung Jemaat 131 pada ayat yang pertama. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Hadapi dan jalani hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.